Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semua masuk semua ya. Baik, perkenalkan, nama saya Akbar Video Saputra dari UPJJJ Yogyakarta atau Kampus Universitas Terbuka Yogyakarta. Saya di sini akan melaksanakan tugas yaitu berupa praktek mengajar. Semoga kalian pada suka ya teman-teman. Baik, di sini kita akan memulai materi yang berjudul generasi toleransi. Apakah di sini pernah ya ada yang tahu toleransi itu apa? Ada yang tahu? Di tangan ya. Ya. Apa? Ya betul. Tepuk tangan dua Mbak siapa? Sofi. Mbak Sofi. Ya, toleransi itu ada yang mau nambahin? Ya. Saya jelaskan. Toleransi itu adalah jadi yang pertama tujuan pembelajaran, yakni siswa dapat memahami pengertian toleransi dan mengembangkan toleransi antar dan intern. Yang kedua, praktik toleransi umat Islam sepanjang masa. Yang ketiga, membuat karya terkait pemahamannya tentang toleransi dalam beragama. Yang keempat, menghargai keberadaan agama selain Islam. Yang kelima, menghargai keyakinan dan simbol kesetiaan agama Islam. Terus yang keenam, bekerjasama dengan pemeluk agama lain. Baik, kita masuk ke pengertian toleransi. Apakah itu toleransi? Toleransi merupakan sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-hak. Toleransi mengarahkan kepada sikap terbuka dan mengakui adanya perbedaan baik suku, agama, ras maupun antar golongan atau yang disebut sara. Toleransi mengajarkan bahwa setiap orang dalam perbedaan itu memiliki hak yang harus dihormati. Selain hak-hak untuk dihormati, setiap orang juga memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya dalam perbedaan masing-masing. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh sendiri berasal dari kata dasar, yaitu bahasa Arab samaha, yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Salah satu contoh penggunaan kata samaha dalam bentuk kata sifat al-samha terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abbas. Apakah di sini ada yang ditanyakan tentang pengertian toleransi? Baik, kalian berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya baik, kita lanjut ke sesi berikutnya. Dalil yang menjelaskan toleransi beragama, yakni dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun wa la antum nabiduna ma a'bud wa la nabidu ma a'bud wa la antum nabiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Yang memiliki makna yang pertama, dalam surat ini menegaskan
bahwa toleransi yang dimaksud adalah dalam hal masyarakat, yaitu muamalah, bukan dalam hal ibadah. Umat Islam menghargai pemeluk agama lain, tetapi tidak mengikuti ibadah mereka. Yang kedua, pada ayat yang ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang memiliki arti untukmu agamaku dan untukku agamaku. Ayat ini tidak hanya mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan berbeda, tetapi juga menegaskan batasan teologi yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga, kandungan surat Al-Kafirun. Kandungan surat Al-Kafirun juga berisi ajaran toleransi dalam beragama. Dan surat ini tidak diajarkan untuk memaksakan kehendak orang lain dalam beribadah maupun menyembah Tuhan. Agama adalah pilihan dan nantinya akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihan tersebut. Ada dalil ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, tadi sudah paham ya? Ya, oke, kita lanjut di sesi berikutnya. Kita masuk ke sikap dasar toleransi. Sikap dasar toleransi adalah sikap yang menghormati orang lain. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang berupa kita harus menghormati hak orang lain. Tidak boleh menghakimi atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, mengakui adanya perbedaan, baik adanya perbedaan agama, suku, ras atau budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Kita harus mengakuinya dan tidak boleh membanding-bandingkan atau membeda-bedakan antara satu yang lain. Yang ketiga, bersikap terbuka dalam menghargai pendapat. Apa yaitu? Kita harus menghargai pendapat orang lain tanpa menganggap pendapat orang lain itu rendah atau tidak bermanfaat. Kita harus menghargai pendapat tersebut dan saat bisa diterima atau kita dapat menerimanya. Yang keempat, tidak memasukkan kehendak atau keyakinan. Kita tidak boleh memasukkan kehendak kita atau kehendak orang lain, atau keyakinan kita atau keyakinan orang lain. Yang kelima, menghormati ibadah agama lain. Kita harus menghormati ibadah, yaitu ada beberapa. Di sini ada ibadah kita, ada agama ada berapa? 6, ya betul. Apa saja ibadah kita agamanya? Ya, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Ya betul. Tepuk tangan. Yang keenam, menghindari ujaran kebencian dan penghinaan. Kita tidak boleh benci terhadap orang lain atau menghina orang lain, karena itu termasuk dosa atau dapat mengakibatkan kita tidak punya saudara atau teman kalau kita membenci, membuat kebencian atau penghinaan. Baik, ada yang mau ditanyakan dari materi sikap dasar toleransi? Berarti sudah paham semua ya, Ti? Ya, baik, kita lanjut sesi berikutnya. Kita masuk ke bentuk perbedaan di masyarakat. Perbedaan di masyarakat yaitu perbedaan agama, yaitu agama kita di Indonesia ini berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan agama tersebut. Yang kedua, perbedaan suku dan budaya. Di Indonesia ini ada beberapa banyak suku dan budaya, sehingga kita tidak boleh menghakimi atau membeda-bedakan. Kita harus menghargai suku dan budaya tersebut. Yakni yang ketiga, cara beribadah. Di setiap agama selalu memiliki cara beribadah masing-masing. Ya sepertinya ya kayak agama Islam, beribadahnya yaitu sholat, puasa, zakat dan haji. Yang keenam, tradisi dan pandangan.
di Indonesia ini banyak tradisi dan pandangan, yaitu tradisi kita yang baru ngetrennya apa? Dan tahu. Dan tahu tradisi kita yang sebelum puasa itu apa? Apa? Bukan. Kurang tepat. Apa? Yang sebelum puasa itu kita membawa makanannya makam itu loh. Apa itu loh? Sadranan betul. Tradisi kita di Indonesia itu sadranan yang dilaksanakan setiap sebelum menjelang bulan Ramadan. Jadi apakah dapat ditanyakan dari bentuk perbedaan di masyarakat? Apakah ada yang mau ditulis? Oh, gimana bentuknya? Gabungan atau gimana? Ya, boleh silakan gabung. Dapat siap Pak? Ya, saya bacakan soalnya ya. Soal yang pertama. Iya, soalnya. Pertama, apa yang kamu pahami? Ya. Apa yang kamu pahami? Tentang toleransi.
kehidupan sehari-hari. Soal yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap umat non-Muslim di Madinah. Ya. Soal yang ketiga, mengapa toleransi penting untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia? Baik, 3 soal itu
Materinya sudah selesai. Saya mengakhiri. Sebelum saya tutup, mari kita baca doa penutup majelis. Tahu dan basmalah dulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari saya. Apakah pembelajaran saya menyenangkan hari ini? Terima kasih ya. Berjumpa kembali. Bila taufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.